Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PPKN Indonesia. Semoga pagi ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, di pagi yang sejuk ini kita akan belajar bersama materi kelas 8 bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah sudi untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Semoga channel PPKN Indonesia bertambah maju sebagai sarana belajar kita bersama pada mata pelajaran PPKN dan hal-hal yang berkaitan dengan PPKN. Mari kita teman-teman, kita mulai belajar PPKN materi kelas 8 bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Sumpah Pemuda merupakan salah satu tahap-tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai kelanjutan dari kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda telah menularkan semangat nasionalisme ke pelosok-pelosok daerah, menanamkan jiwa solidaritas di antara sesama bangsa, mempererat kekeluargaan dan kebersamaan dengan bergotong royong, saling toleransi dan hidup rukun. Makna Sumpah Pemuda. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari hasil kerapatan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi babak baru perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan akan sia-sia, melainkan persatuan dan kesatuan bangsalah yang dapat meraih cita-cita kemerdekaan. Peristiwa Sumpah Pemuda erat kaitannya dengan peristiwa kebangkitan nasional berdirinya Budi Utomo, yaitu
Didirikannya organisasi-organisasi nasional. Selain itu, timbulnya kesadaran nasional. Tri Korodarmo, pendiri Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan. Tempat didirikannya Tri Korodarmo adalah di Gedung Stovia, Jakarta. Dalam kongres pertama di Solo, 12 Juni 1918, Tri Korodarmo mengubah namanya menjadi Jongjava, mengubah haluan organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon berdiri tahun 1918. Jong Minahasa dan Jong Celebes berdiri antara tahun 1918 sampai 1919. Salah satu tokoh Jong Minahasa yaitu Samratulangi. Organisasi lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun, Jong Betawi, Jong Bataks Bonds, Jong Islamiten Bonds, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Muhammadiyah, Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI). Perhimpunan Indonesia, organisasi pemuda yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan, karena beranggotakan pemuda dari berbagai suku dan pulau yang berada di Indonesia. Organisasi ini yang paling gencar mengumandangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di Belanda, salah satu tokoh yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Jong Sumatranen Bonds didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumatranen Bonds melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Tokoh Jong Sumatranen Bonds antara lain Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Bahdir Johan. Semua organisasi di atas menjadi pendorong lahirnya Sumpah Pemuda, lahirnya berbagai organisasi, dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, mendorong para pemuda untuk menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 di Yogyakarta. Kongres Pemuda pertama telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Kongres Pemuda kedua, Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini digagas oleh PPPI. Panitia Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928 di Jakarta. Ketua Sugondo Joyo Puspito
dari PPPI. Wakil Ketua Raden Mas Joko Marsaid dari Jongjava. Sekretaris Muhammad Yamin dari Yong Sumatranen Bon. Bendahara Amir Syarifuddin dari Yong Bataksbon. Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Yong Islamitenbon. Pembantu 2 Raden Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 Senduk dari Yong Celebes. Pembantu 4 Yohanes Leimena dari Yong Ambon. Pembantu 5 Rohyani Suud dari Pemuda Kampung Betawi. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario, utusan kepanduan, sedang berpidato pada sesi akhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo, kemudian dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Dalam Kongres Pemuda juga diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman untuk pertama kalinya. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib dan sepenanggungan sebagai suatu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan kesepakatan bahasa universal antar suku bangsa, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Arti penting pemuda. Besarnya sumbangsih pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda menjadi harapan dan tulang punggung suatu negara. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh para pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Tokoh pemuda yang telah berhasil memanfaatkan fase gejolak
kepemudaan diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya; Chairil Anwar, penyair angkatan 45, dengan puisinya yang berjudul Aku; Walter Monginsidi, pahlawan nasional yang meninggal pada usia 24 tahun; I Gusti Ngurah Rai, yang gugur dalam Perang Puputan di Bali bersama pasukannya. Nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda: 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Persatuan dan kesatuan. 5. Semangat gotong royong dan kerjasama. 6. Semangat kekeluargaan. Peran generasi muda sekarang yaitu mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, giat belajar dan mengikuti organisasi ekstrakurikuler yang memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta patriotisme. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan cara-cara memperlakukan simbol negara tersebut. Memahami simbol negara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan simbol negara. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara ialah sang merah putih dengan lebar 2/3 dari panjang. Bahasa. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang memiliki bulu sayap masing-masing 17, ekor 8, pangkal ekor 19, dan leher 45. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya, diciptakan oleh W.R. Supratman. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh siswa untuk menanamkan jiwa nasionalisme sejak dini. Demikian teman-teman pembelajaran pada pagi ini. Semoga pembelajaran pagi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.